Halo teman-teman, kembali lagi di channel 11 Hardware dengan Bumi di sini, dan kali ini kita kedatangan sebuah handphone dari Asus, yaitu Zenfone Max Pro M2. Nah, seperti apa pengalaman kami dalam menggunakan handphone ini selama kurang lebih 2 minggu lamanya? Namun sebelum kita mulai videonya, subscribe dulu dong channel 11 Hardware dan follow Instagram kita di @11.hardware. Asus Zenfone Max Pro M2 ini cukup bikin saya terkagum-kagum. HP ini benar-benar bisa memenuhi kebutuhan basic saya dari segala sisi. Ya, kecuali masalah NFC ya. Nah, pertama yang akan saya bahas adalah speknya. Max Pro M2 dibekali dengan SoC Snapdragon 660 AI Engine, hadir dalam dua warna, yaitu Cosmic Titanium dan Midnight Blue. Lalu HP ini punya tiga varian, 32GB yang harganya Rp2.799.000, 464GB Rp3.199.000, dan 664GB yang harganya Rp3.699.000. Layar Max Pro M2 berukuran 6,3 inch dengan resolusi 2280x1080. Layarnya punya kecerahan 450 nits yang menurut saya kualitas visualnya benar-benar bagus. Hasil foto atau video terlihat sangat baik di HP ini, walau kalau udah di-copy ke PC atau dilihat dari HP lain sih jadi biasa aja. Lalu dipakai di bawah terik matahari juga masih kelihatan cukup jelas. Max Pro M2 kini hadir dengan notch, dan di notch-nya ini tersimpan kamera depan, earpiece, proximity sensor, dan LED notification. Screen to body ratio-nya juga sudah 90%, dan yang paling oke nih, layarnya udah dilapisi oleh Corning Gorilla Glass 6 terbaru loh. Lalu yang berikutnya tak kalah ciamik adalah desainnya. Bodi belakang HP ini sudah mengikuti tren zaman sekarang, menggunakan permukaan yang glossy. Namun sayang bahannya bukan kaca. Bahannya kayak plastik gitu, cuma setelah saya searching-searching, kemungkinan bahannya ini terbuat dari akrilik. So, kami saranin untuk pakai softcase bawaan yang tersedia di paket penjualan supaya lebih aman. Namun kalau pakai softcase ini, kesan glossy-nya jadi tidak terlihat lagi. Selain itu agak sulit untuk menekan tombol volume sama powernya kalau pakai case ini. Pada bagian atas hanya terdapat lubang mikrofon, di bagian kiri ada dual slot SIM card plus satu micro SD dedicated, di bagian bawah ada jack 3,5 mm, lubang mikrofon, charging port, dan speaker, lalu di bagian kanan ada volume rocker dan tombol power. Oh ya, untuk suara dari HP ini pakai 5 magnet speaker dengan NXP Smart Amplifier yang bisa menghasilkan suara yang keras sekali. Saya sendiri untuk nontonin YouTube maksimal pakai volume suara di 50% aja. Cuma ya walau keras tapi detail suaranya sih biasa aja. Untuk fingerprint sensornya juga lumayan cepat, begitu pula dengan face unlock-nya. Lalu ada beberapa hal kecil yang saya suka lagi dari HP ini, yaitu adanya ambient display. Kemudian UI dari HP ini menggunakan stok Android. Saya sih termasuk orang yang emang suka sama UI stok Android kayak gini. Kayaknya lebih simpel aja. Oh ya, firmware yang saya pakai ini masih yang edisi 3 Desember 2018 ya. Saya dengar update firmware berikutnya cukup memberikan improvement terutama dari sisi kameranya. Oh ya, Januari 2019 nanti katanya bakal tersedia update untuk Android Pie loh. Oke, kita bakal tes sedikit performanya. Saya coba tes main game PUBG Mobile dengan settingan grafik HD, frame rate high, dan anti-aliasing aktif. Dan saya cukup puas dengan performanya. Main PUBG Mobile ini jarang sekali ada lag, bahkan mulai dari matchmaking sampai terjun dari pesawat, semuanya lancar. Terus naik mobil, looting, dan aim senjata juga lancar jaya. Bisa saya katakan hampir 99% bebas lag. Dan karena disupport dengan suara yang keras, suara footstep lawan itu cukup kedengeran loh. Lumayan membantu kita, terutama buat yang lagi nggak bawa headset. Kemudian saya juga coba untuk main game Asphalt 9. Jangan lupa set grafiknya dulu ke high quality. Dan game ini bisa dimainkan dengan lancar tanpa ada lag. Didukung dengan kualitas grafis yang bagus dan suara dari speaker yang keras, lumayan juga bisa ngasih pengalaman gaming yang impresif. Setelah bermain game selama sejam non-stop, saya coba ukur suhu permukaan bodinya. Rata-rata suhu bagian permukaan depan dan belakang di bawah 40 derajat Celcius. Namun di dekat fingerprint ini, suhu paling panasnya bisa mencapai 45 derajat Celcius. Dari segala nilai jual yang ada pada HP ini, yang paling saya suka adalah ketahanan baterainya. Baterai Asus Zenfone Max Pro M2 ini awet banget. Selama saya pakai selama kurang lebih 2 minggu ini, bisa tahan minimal itu 30 jam. Dengan pemakaian berat ala saya. Misalnya full charge jam 7 pagi, minimal banget HP ini baru lowbat jam makan siang keesokan harinya. Terus saya juga coba tes main game, saya tes main PUBG Mobile 1 jam non-stop, baterai HP-nya turun 15% dari 45% ke 30%. Kemudian untuk kecepatan mengisi baterainya dari 4% ke 100% memakan waktu selama kurang lebih 2 jam 50 menit.
Nah, yang terakhir kita mau bahas adalah kameranya. Ya, Asus Zenfone Max Pro M2 ini punya kamera yang jauh lebih baik dibandingkan dengan pendahulunya, yaitu Max Pro M1. Yang jelas, karena kualitas visual layarnya ini yang cukup bagus, hasil foto Max Pro M2 ini jadi terlihat detail jika dilihat hasil jadinya ya dari HP ini. Dan kalau kita lihat file nama fotonya, ada tambahan di akhirnya. Contoh jika kita pakai beauty mode, ada tulisan tambahan beauty atau HDR untuk yang pakai mode HDR. Hasil jepretannya sih cukup memuaskan, walau bukan yang terbaik di kelasnya. Dan yang paling saya suka adalah mode bokehnya ini. Sementara untuk video kameranya bisa support sampai resolusi 4K, namun hanya di 1080p saja yang ada ACE-nya. Oh ya, ACE-nya ini ada di kamera depan dan di kamera belakang. Ya, ini adalah video kamera depan dari Asus Zenfone Max Pro M2, teman-teman. Kita akan coba pakai jalan. Ini tangan saya udah pol banget. Gimana menurut kalian kualitas suaranya dan goncangannya? Sudah support ACE. So, kesimpulannya menurut kami Asus Zenfone Max Pro M2 sesuai dengan tagline-nya. HP ini cukup memuaskan untuk dipakai gaming, terutama untuk ketahanan baterainya yang sangat baik. Sedangkan untuk aspek lainnya menurut saya cukup baik juga, walau bukan yang terbaik di kelasnya. Demikian review singkat kami mengenai Zenfone Max Pro M2 ini. Semoga bisa membantu teman-teman sekalian untuk memilih gadget yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Jangan lupa like dan share videonya, dan sampai jumpa di video kami yang berikutnya.